Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 12 kecamatan. Kecamatan Jaro merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Tabalong. Secara geografis, Kecamatan Jaro terletak di bagian paling utara Kabupaten Tabalong, yang didominasi kawasan dataran tinggi dan pegunungan. Kecamatan Jaro memiliki potensi besar di berbagai bidang, seperti pertambangan, pertanian, perkebunan, dan peternakan. Salah satu potensi yang cukup potensial untuk dikembangkan di wilayah Kecamatan Jaro adalah pertanian. Melihat sebagian besar wilayah di Kecamatan Jaro merupakan wilayah pegunungan, sehingga tanah di wilayah Jaro sangat subur. Sektor pertanian di wilayah Jaro terus berkembang. Salah satu tanaman yang mulai untuk dikembangkan di wilayah Jaro yakni tanaman porang. Porang adalah tanaman umbi-umbian yang memiliki berbagai kandungan dan manfaat. Tanaman porang mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan serat pangan. Porang biasanya dimanfaatkan dengan diolah menjadi tepung yang dipakai untuk bahan baku industri untuk kosmetik, pengental, lem, miramen, dan campuran makanan lainnya. Tanaman porang memiliki pasar ekspor seperti Jepang, Cina, Taiwan, dan Korea. Melihat besarnya pangsa pasar porang, membuat Husaini, seorang warga dari Desa Nalui, Kecamatan Jaro, tertarik untuk membudidayakan tanaman porang. Pria berusia 48 tahun ini mulai menggeluti untuk menanam porang sejak akhir Desember 2020 lalu. Memulai belajar budidaya porang ini dari akhir Desember 2020. Awalnya memulai budidaya porang ini kada banyak, karena kita barisan dana, ada dapat bibit dari kawan 450 biji. Subhanallah, hasilnya alhamdulillah. Sempat sampai kepikiran budidaya porang ini dari hasil terinspirasi dari kawan. Jadi kawan ini tak dahulu bertanam dan ini berhasil. Jadi jadinya lebih baiknya pian nanam itu. Nah, akhirnya bibit pun kita dapat dari kawan itu juga di Kabupaten Balangan. Kebetulan Kabupaten Balangan tak dahulu setempat ya, tapi kita belajar dari lapangan, belajar seorang di lapangan. Ada beberapa keunggulan dalam menanam porang, seperti tanaman ini relatif bisa bertahan di tanah kering, sementara tanamannya hanya memerlukan perawatan yang minim. Kelebihan lainnya, porang bisa ditanam dengan tumpang sari karena bisa toleran dengan naungan hingga 60%. Seperti yang dilakukan oleh Husaini ini yang menanam porang tumpang sari dengan tanaman hortikultura tomat. Alasannya kenapa kita berbudidaya porang dengan tumpang sari, satu, kalau kita cuma mengandalkan tanam porang, sedangkan panen porang masanya 8 bulan baru bisa panen. Jadi menghadang 8 bulan ini untuk apa? Apa ngarannya lah, gasan belanja. Jadi ditanamlah porang dengan tumpang sari. Ternyata sudah ada 3 kali sampai 4 kali dengan tomat ini tumpang sari, aman tanaman porangnya, kada mempengaruhi. Masalah tanaman porang ini ada 5 macam. Jadi ada udukan ngarannya, pohonnya bakarai dan kada ada katak. Ada elus-elus, pohonnya mulus, tapi di bawah ada ciri lain, pinah habang pohonnya. Ada yang mulus hijau, bersih pohonnya, itu suwak. Ada yang semacam pulang maya ngarannya. Nah, katak ini ada ciri khas tersendiri, ada buahnya di atas. Itu sudah porang ngarannya. Nah, jadinya tumbuh di atas buahnya. Jadi dari umbi kita dapat hasil, dari katak pun kita dapat hasil, kada ada yang ruginya. Dan satu lagi keuntungannya, kita bertanam porang
hama ada hulat, tapi hulat daunnya nunggu kayak ini gitu aja. Jadi itu obatnya diambil aja, pada perlu disemprot. Dan porang ada kawa kita pakai kimia. Kenapa? Investor kada mau nang memakai manukal yang berbahan kimia. Jadi kita harus memakai organik. Nah, maka dari itu walaupun kada dibolehkan memakai pupuk kimia, tapi kita memakai organik. Makanya kita pun tomat tetap organik. Jadi kada ada efek samping lawan porang. Nah, gitu. Meskipun hanya memerlukan perawatan yang minim, namun tetap harus memperhatikan pola tanamnya, agar katak dan umbi yang didapat pun bisa optimal. Dalam membudidayakan porang ini, Husaini hanya menggunakan pupuk organik dari kotoran hewan kelelawar dan pupuk organik cair dengan melakukan pengocoran sebulan sekali. Aku memakai ukuran saat ini 30 kali 30, ada 35 kali 35. Nah, lebar bedengan 120. Jadi kita bisa tanam 4 baris. Ada. Bisa kita untuk pengocoran misalnya. Yang penting pertama tadi olahan lahannya, mengolah tanahnya harus maksimal. Itu banyak modalnya. Kapur dalam 50 meter, lebar 1 meter, itu memerlukan 50 kilo kapur. Belum lagi pupuk komposnya. Dalam 1 karung 50 kilo itu dapat 4 meter. Pupuknya kalau saat ini aku mengandalkan kohe kelelawar, tetap memakai POC. Cuman untuk pengucuran cukup 1 bulan sekali. Jadi bahasanya untuk memerlukan dana minim benar. Kada seperti tanaman kayak tomat. Untuk saat ini Husaini terfokus untuk melakukan pengembangan bibit porang, melihat bibit porang saat ini mengalami keterbatasan. Melihat adanya budidaya porang di wilayah Kecamatan Jaro, mendapat tanggapan positif dari Asriyadi selaku Mantri Tani di Kecamatan Jaro. Porang ini pun dinilai berpotensi untuk dikembangkan di wilayah Jaro, melihat perkembangan pertumbuhannya yang cukup bagus. Kami menyambut baik dengan adanya inisiatif petani kami yang ada terutama di Desa Naleh, Kecamatan Jaro ini, untuk mengembangkan tanaman porang. Karena di daerah lain ini sudah berkembang sebenarnya. Alhamdulillah ada satu petani kita yang mampu berinisiatif untuk menanam porang ini. Alhamdulillah di tempat kita juga cukup bagus untuk dikembangkan porang ini. Kalau dilihat dari pengembangan yang dicoba oleh petani kami yang bernama Pak Husaini, kami yakin di Kecamatan Jaro ini akan berkembang porang ini. Kenapa? Karena dilihat dari perkembangan pertumbuhan ini cukup bagus, tapi dengan cara-cara yang teknologi yang perlu kita terapkan. Jadi ada sesuatu teknologi yang harus kita terapkan di lapangan. Nah, jadi kami berharap nanti kalau mau mengembangkan, artinya belajar dulu apa yang disampaikan oleh petani kami. Menurut Asriyadi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan para petani apabila ingin berbudidaya porang. Salah satunya yakni harus memperhatikan pengolahan tanahnya. Pesan kami kepada petani yang akan membudidayakan porang, yang perlu dipelajari adalah pengolahan tanah,
kemudian pemilihan bibit. Nah, karena perlu diketahui bahwa bibit sekarang mungkin kalau pemula antara bibit katak dengan umbi itu hampir sama. Nah, jadi jangan terkecoh dengan itu. Jadi harapan kami kepada petani yang mau membudidayakan ini, jangan terpaku dengan harga murah. Misalnya ada penawaran harga porang, harga katak katanya berapa 75.000 1 kilo. Tertariklah kita. Sedangkan katak itu sebenarnya tidak bisa didapatkan dengan harga 375. Itu minimal tuh 150 sampai 250. Nah itu. Ya kalau nanti kemudian untuk katak juga. Apakah itu dipanen pada saat dorman, apakah dipetik pada saat tanaman itu masih segar. Nah, itu ada pengaruh nanti terhadap pertumbuhan tanaman.